Pesan juga ke Bu Mega bahwa semua juga ada waktunya, Ibu. Nggak usah terlalu kita ingin menghakimi orang lah. Ya, sadari juga bahwa Pak Jokowi juga banyak yang mencintai dan banyak jasanya bagi bangsa ini. Dan juga banyak jasanya bagi partai PDI Perjuangan. Akhir minggu lalu, Om Begawan tak sengaja itu pas lihat YouTube itu, kok nemu ada pernyataan dari Pak Effendi Simbolon. Tahu kan, Effendi Simbolon. Ngompol terus gak lupa kan siapa dia. Bener, dia salah satu bekas petinggi DPP PDIP yang kena sanksi pemecatan bersama keluarga Jokowi dan 27 orang lainnya yang ya mengkhianati partai, bukan mengkhianati lah, melanggar aturan partai kalau lebih tepatnya itu. Nah, di depan wartawan dia itu berkomentar, intinya itu meminta Mbak Mega untuk tidak menghakimi Jokowi. Masa Mbak Mega menghakimi Jokowi? Bukan hakim loh. Ini orang yang kena virus, kena pengaruh, kesiret, atau semacam terhipnotis sama mantan presiden ini. Seolah-olah level dia lebih tinggi dari orang lain. Kenapa tak sebut begitu? Pak Effendi Simbolon ini orang lama loh, orang lawas di partai. Angkatan senior lah di PDIP. Kalau dilihat dari catatan, setidaknya 20 tahun alias 4 periode menjadi wakil rakyat dari PDIP. Dari induk partainya, dan itu di Senayan loh, artinya DPR RI, bukan provinsi apalagi kabupaten kota. Alah ini baru saja dikeluarkan karena melanggar aturan partai, kok ya berani-beraninya menasihati mantan ketua umumnya itu. Apa emang kalau jadi Jokowers gitu mengikuti Pak Jokowi bisa begitu ya, merasa lebih hebat dari orang lain. Lah perasaan loh, dulu Om Begawan sejak dukung pas jadi wali kota, juga merasa benar sendiri toh. Aku gak merasa hebat, lalu orang lain pasti salah, nggak seperti itu. Pas Jokowi menang Pilpres pertama tahun 2014 juga gak begitu loh. Ya itu pas musim pandemi, waktu COVID itu, ya gak nurut-nurut sama Pak Jokowi itu tuh. Biasa saja loh kelihatannya itu. Gak setuju sama pembatasan-pembatasan, soalnya ekonomi gak jalan, tidak bergerak. Dan ekonomi mandek bukan hanya rakyat yang mumet, pemerintah kan juga turut nanggung beban. Penting jaga jarak, pakai masker itu dulu pas COVID. Dan kondisinya badan sehat. Hanya memang pendukung atau Jokowers sekarang jenisnya memang beda-beda banget. Mereka jadi kayak irasional. Tahu irasional, nggak pakai nalar itu. Sulit diterima logika dan nalarnya. Nah, selama 20 tahun jadi anggota DPR dari PDIP, Mas Effendi Simbolon itu mestinya Pak Effendi tahu banget loh, paham banget loh bagaimana mekanisme kerja atau menegakkan aturan di internal partai, harusnya paham. Terus gitu nggak pakai menasihati segala loh. Untuk berbaik pada mantan presiden, ngapain? Sekarang gini aja deh, Om Begawan pengen tahu, kapan Bu Mega pernah pidato banyak membuka tentang permintaan-permintaan Jokowi? Atau apa-apa yang kalau diceritakan ke publik bisa bikin malu bapaknya Gibran ini? Om Begawan yakin dan percaya, banyak banget itu pasti. Dan hingga sekarang, belas itu perkara yang bisa bikin malu. Disimpan rapat-rapat sama Mbak Mega. Nggak pernah diumbar, apalagi menghakimi. Hanya karena sebagai seorang ketua umum yang membesarkan seorang kader hingga menjadi jabatan tertinggi di negara ini, lalu dia mengkhianati, lalu akan menghancurkan induk partai. Bagaimana, siapa yang nggak kecewa? Saya aja yang penonton loh Pak, yang bukan kader, bukan orang partai, itu merasa kecewa kok. Lah ini para pengikutnya Jokowi kok nggak seperti itu. Menilainya hanya Pak Jokowi seorang penguasa, seorang presiden. Jadi titik fokusnya mereka, para pendukung, para pemujanya itu bukan masalah etika adab, proses aturan partai yang dia langgar. Tapi ketika dia melihat Pak Jokowi sudah presiden, artinya dia menjilat.
Nah, pada awal memulai karir politiknya, Mbok kira Pak Jokowi langsung mencoba nyalon dari PDIP waktu di Solo loh. Saya mengikuti perjalanan itu, keliru besar. Dulu di Solo tahun 2004 kok 2024. Banyak partai nolak lamaran Pak Jokowi buat nyalon wali kota atau wakil wali kota. Itu tahun 2004 loh, bukan 2024. Dan beberapa saksi masih ada di sana. Dan hal ini gak akan kembali diceritakan sama Jokowi. Pasti enggak, akan ditutup rapat-rapat. Dikira waktu di Solo dia jadi rebutan partai, enggak. Kalau dia menceritakan membuat dia malu loh. Soalnya perilaku sekarang kayak orang nggak tahu berterima kasih. Baru ketika tahun 2004 atau mungkin 2003 akhir itu, saat ketemu Pak Hadi Rudiatmo, Pak Brengos kalau saya panggil tuh, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta, pencalonannya diterima. Ya dari PDIP. Itulah awalnya dicalonkan sebagai wakil wali kota ya manut Pak Jokowi itu. Tapi bukan Pak Rudi kalau mengiyakan. Enggak, Pak Rudi penuh pertimbangan. Sadar warga Solo itu mayoritas Muslim, beliau tahu paham. Beliau merelakan kursi calon wali kota diberikan pada orang yang baru dikenalnya. Ya, mungkin ada sedikit biaya untuk kampanye. Tapi PDIP waktu itu pemenang tahun 2004 dan bisa menguasai kota Surakarta. Solo memang betul-betul kandang banteng waktu itu. Siapapun yang dicalonkan oleh PDIP pasti menang. Bagaimana dengan Bu Mega waktu itu? Almarhum Pak Taufik Kemas sempat menolak loh. Namun kemudian diyakinkan sama Pak Brengos, Pak Rudi itu. Dan jadilah keduanya ikut kontestasi. Nah, mau sebagai pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota. Kisah itu bukan mengarang bebas, dudu ngawur, Begawan menyaksikan sendiri. Sebagai saksi sejarah. Dan Begawan dulu memperkenalkan Pak Jokowi di kecamatan. Supaya masyarakat tahu ini loh, calon wali kota dari PDIP yang akan diusung oleh PDIP. Bukan Pak Rudinya yang dicalonkan menjadi wali kota. Dan Pak Effendi Simbolon pasti ngerti sendiri. Karena kan pengurus DPP waktu itu. Sejarah bagaimana Jokowi memulai politik bersama PDI Perjuangan. Dimulai dari kota Surakarta. Dan peristiwa jelang pencapresan kemarin itu, pasti Pak Effendi juga tahu, paham. Dinamika internal partai seperti apa. Kenapa sekarang tiba-tiba berubah? Pengen jabatan, pengen ikut mulyon bersama Pak Jokowi. Salah, sebagai orang partai jangan begitu, Pak. Harus konsisten menegakkan demokrasi, menegakkan konstitusi bersama dengan PDI Perjuangan. Jangan nutup-nutupi itu loh Pak. Seolah-olah Bu Mega itu bertindak semuanya sendiri. Oh enggak. Bu Mega itu sudah banyak makan asam garam dalam partai politik. Dia bertarung dengan Orde Baru untuk meruntuhkan Orde Baru. Dan dia menggulirkan masa reformasi. Semua kebebasan bisa diraih oleh masyarakat. Nah, tentang permintaan perpanjangan masa jabatan menjadi 3 periode atau tambah periode jabatan presiden, Pak Effendi juga lebih paham, lebih tahu dibandingkan Begawan loh. Pak Effendi kan orang dalam, orang DPP. Kalau Begawan cuma nonton, hanya mendengar gitu loh. Tidak usah mendramatisasi, seolah-olah mengesankan Jokowi itu korban dan ketum partai bertindak sewenang-wenang. Lah sekarang gini aja lah, waktu awal bergabung jadi kader, pas tahun 2004, itu ada kulon nuwun dulu nggak? Ada ketok pintu lah. Atau permohonan agar diterima di Partai Merah nggak? Lah sebagai orang Jawa pasti hal-hal begituan dijalani benar sama Pak Jokowi waktu itu. Termasuk dia pengen dikenalkan oleh masyarakat di Surakarta. Karena waktu itu Pak Jokowi belum dikenal di Solo itu. Termasuk ikut sekolah partai juga waktu itu. Sebab itu prosedur formalnya di partai Banteng Moncong Putih ini. Nah begitu merasa tidak sejalan, ngomong kok kabur, pergi begitu saja. Datang tampak muka, pergi tidak tampak punggung. Tidak ada pembicaraan baik-baik pada partai. Pamitan, izin undur diri lah, minimal kirim surat sembari mengembalikan KTA kan bisa. Nah, gimana Pak Effendi? Bisa jelaskan tentang kisah ini? Ayo yang jujur.
Apa Pak Effendi juga nggak ngerti dengan sejarah panjang putri proklamator kita tuh menghadapi ujian gempuran, diserang sama pengusaha Orde Baru, bahkan tahun 1999 digagalkan jadi presiden sama Mbah Amin Rais? Bohong kalau semua cerita itu nggak dia ketahui, nggak dia pahami. Apa sih yang dia cari? Masih bilang-bilang orang yang sudah hilang jabatannya. Lawang Bung Marwarar dan Bung Budiman aja nyebrang ke Prabowo, ya nggak sok-sokan loh. Nggak menilai bekas ketua umumnya seperti itu. Ingat, dua orang yang usianya lebih muda dari Pak Effendi Simbolon itu bukan tak mengerti sejarah partai. Mereka juga beneran paham. Bu Mega sudah melakukan banyak hal demi partai, termasuk mereka dapat apa. Nah sampai sekarang apa Bung Ara sama Bang Budiman nyerang-nyerang PDIP? Oh, belas enggak. Ayolah Pak Effendi Simbolon, jujur sajalah. Jangan lemahkan semangat berdemokrasi panjenengan, rasa nasionalisnya. Jangan sampai hancur hanya karena syahwat saja. Oh ya, apa nyerang-nyerang gini sebagai syarat buat masuk jadi pejabat yang sekarang mungkin loh. Buat menunjukkan bahwa dia berani melawan mantan pemimpinnya mungkin gitu. Nah siapa yang nawari gitu? Pak mantan atau presidennya sekarang kan? Saya kira enggak. Tapi ya ayolah. Jangan jadi penjilat begitu, sangat-sangat menjijikkan bagi seorang politisi yang sudah 20 tahun ikut membesarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan saya lihat hanya PDIP yang konsisten dengan jalan lurus untuk berkebangsaan ini. Untuk menekan demokrasi dan menjaga konstitusi. Tidakkah 4 periode jadi wakil rakyat dari PDIP, dan itu wujud penghargaan partai atas diri Pak Effendi Simbolon? Apa tidak disadari oleh Pak Effendi? Kan berdasarkan keterangan Pak Ciko Hakim, salah satu juru bicara partai itu, dirimu diberhentikan bukan karena ketemu Jokowi, enggak. Substansi pemecatan dirimu itu melakukan pembangkangan atas putusan partai, dan itu melanggar ADART partai, sehingga Dewan Kehormatan Partai memecat panjenengan. Ini Bang jamin nih, nggak ada gunanya nyerang-nyerang PDI Perjuangan. Lawang dirimu ya belum kemana-mana, tidak jadi anggota partai apapun loh. Ingat, pemecatan Jokowi dari partai itu tidak dilandasi atau berdasar rasa suka atau tidak suka ketua umum. Bukan Mbak Mega benci, enggak. Yang namanya organisasi yang baik, semua dijalankan sesuai dengan ADART, aturan internal. Ada dasarnya. Apabila dilanggar, salah satu risikonya ya dipecat. Itu jelas banget, gampang. Dan Partai Banteng salah satu partai yang konsisten dengan menjaga konstitusi partai. Putusan itu jauh dari dasar kemauan ketua umum loh. Bukan masalah dislike, like and dislike, senang atau tidak senang, bukan. Semua berdasarkan aturan, angger-angger, hukum yang diterapkan dalam internal partai itu. Bandingkan dengan partai yang lain. Bahkan sama Golkar lah, yang termasuk partai lama. Kok bisa-bisanya Pak Erlangga mundur dari ketua umum tanpa alasan yang jelas? Betapa ngerinya. Aturan partai bisa dilangkahi semua oleh siapapun. Masa rumor yang berkembang mundurnya Erlangga itu atas intervensi Jokowi, yang waktu itu masih menjabat presiden. Luar biasa nafsunya berkuasa. Yang saya dengar, kalau dinalar dengan logika yang sehat, apa bisa orang luar partai ngatur-ngatur urusan partai, internal partai? Ya nggak bisa sebenarnya. Maka PDIP menjadi contoh partai yang kuat, konsisten menjalankan konstitusi partai. Makanya waktu usai Pilpres, semua partai merapat ke kekuasaan. Justru di sini keanehannya. Kita semua melihat sendirilah. Sekelas MK, MA, bisa nurut apa yang dimaui penguasa. Udah ada aturan. Hingga para hakim MK menerima sanksi dari Majelis Kehormatan Agama. Jelas ada sebuah pelanggaran pada lembaga Mahkamah Konstitusi ini. Lah kok partai malah nurut kabeh. Dan hanya PDIP sendiri yang konsisten menjaga dan mengambil jarak dengan penguasa. Demi apa semua itu dilakukan? Ya demi rakyat. Yang ngancani rakyat lah. Pak Effendi ya berani-beraninya yang ngomong. Sejahat apa Pak Jokowi ke PDIP? Jangankan ke PDIP, pada ketua umum. Lah ke rakyat saja dia tega kok. Apa ukurannya tega? Ya demi sulungnya menang di Pilpres. Dia mengubah konstitusi. Tidakkah bisa kita sebut kedaulatan kita rusak? Dirusak mereka. Rugilah kita sebagai rakyat.
dapat kelas pemimpin yang belum punya kemampuan. Rugi rakyat ini. Akibatnya apa? Ya kan semua tahu gimana kinerja wakil presiden kita. Lah kayak gitu kok mempertanyakan sejahat apa itu. Lah misalnya ini kedatangan tamu terus tiba-tiba tamunya ngeloyor pergi tanpa pamitan. Padahal dia sudah nginap 20 tahun. Kamarnya AC, kasurnya kelas spring bed, makan gratis. Rasanya gimana ini? Silahkan berpolitik dengan menggenggam tujuan berkuasa. Itu hal yang lumrah. Begawan hanya mengingatkan. Caranya yang benar. Prosesnya nggak boleh curang. Apalagi memanfaatkan kekuasaan. Harus jurdil. Gimana negara mau tumbuh besar? Kalau pemimpin-pemimpin yang dihasilkan itu dari proses merusak konstitusi. Gemes tenan ini Begawan itu. Nyimak omongannya Pak Effendi itu. Iya. Sebagai rakyat loh saya. Bukan sebagai orang partai loh. Kalau jelas-jelas orang dapat untung besar dari partai, lantas malah lupa diri, apa namanya? Nah sekarang belas gak ada interaksi dengan banyak petinggi partai. Wah itu model apa itu? Sudah tidak lagi berkesempatan berkuasa, waktunya udah cukup. Masih saja bermanuver politik. Itu kan tandanya ada hasrat yang masih pengen diraih, ada tempat yang memang mau dituju. Nah orang kayak Pak Jokowi lantas disanjung-sanjung sama Effendi Simbolon. Nah, ini makin menggenapi segala perilaku Pak mantan ini. Membawa gerbong politisi yang nggak ngerti etika. Yang nggak ngerti adab. Yang pengennya semua bisa dipermudah dengan cara-cara melanggar aturan. Apa politisi sekarang yang tersisa karakternya kayak gini semua? Ya semoga tidak. Rakyat terus sama siapa kalau karakter politisi seperti ini semua. Lah sayangnya sekarang ini hanya PDIP sendirian. Yang lain memilih ikut rebutan kue kekuasaan. Partai-partai non PDIP nggak betah luwe. Orang kuat mangan nasi sama garam dok. Tidak siap rekoso. Kok rekoso? Tidak siap kerja keras. Tidak bisa teguh membela kepentingan rakyat. Ya kita lihat aja, tinggal melihat aja. Apakah Prabowo Gibran yang didukung banyak partai dikelilingi orang-orang macam Effendi Simbolon begini, yang otomatis dijagain Jokowi, hasil kinerjanya bakal semakin baik, semakin bagus? Menurut Begawan ya enggak sih. Nah, kita tunggu saja perkembangan politik, perkembangan ekonomi, perkembangan bernegara Republik Indonesia ini. Inilah pesan Begawan. Salam Begawan, salam ngompol. Jangan lupa subscribe. Ngompol agar semua bisa paham. Dadah.